Rahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafsahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila ansuzu fansuzu yanfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma minkum wallazi tul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Mujadalah ayat 11. Jadi kita bersyukur banyak orang di luar kita yang tidak sampai pada level hari ini. Dari ratusan juta orang bangsa Indonesia ini tidak bisa sekolah, tidak bisa mengenyam pendidikan sampai strata 1, S2, apalagi S3. Jadi adik-adik, kawan-kawan, ya, bersyukur. Janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, atas tamu undangan yang hadir pada hari ini. Sebagaimana kami telah membuatkan edaran undangan, di antaranya terima kasih kepada Ketum YLPI dan hari ini diwakili oleh Sekretaris YLPI Pak Sudarmo Hasan. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Kemudian Pak Rektor Profesor Safri Nadi, terima kasih atas kehadirannya Prof. Alhamdulillah ini yang kesekian kalinya Prof. Pak Rektor langsung yang hadir di acara kita di Fakultas Teknik ini. Kita patut berbangga hati. Artinya kepedulian Pak Rektor ini khusus saya lihat ya ke Fakultas Teknik. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Rektor memberi semangat dan spirit bagi kita semua. Terima kasih pada Ketua Senat, Sekretaris Senat dan anggota Senat Fakultas Teknik yang hadir, ya, mungkin nanti akan segera menyusul. Kemudian Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Dekan-dekan sebelumnya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah hadir di sini. Pak Insinyur Haji Ali Musnal, ya, menjadi Dekan Fakultas Teknik sebelum saya, alhamdulillah bisa hadir. Pak Insinyur Haji Abdul Kudus, ya, Dekan sebelumnya, periode sebelumnya, alhamdulillah bisa hadir. Kita doakan beliau-beliau ini sehat semua, bisa memberi contoh tauladan yang baik bagi dosen-dosen yang muda yang Fakultas Teknik dan peserta mahasiswa-mahasiswa kita semua. Kami juga mengundang Pak Insinyur Haji Mas Rizal, tapi beliau kurang begitu sehat, ya, sehingga tidak bisa ikut hadir. Insya Allah nanti mungkin Pak Insinyur Haji Arhan Wani, ya, Dekan periode sebelumnya insya Allah akan hadir, karena saya sudah kontak beliau, insya Allah hadir Pak, katanya. Yang mudah-mudahan bisa hadir semuanya, walaupun saat ini belum datang. Kemudian Pak Insinyur, Pak Profesor Dr. Insinyur Haji Sugeng Wiono juga akan undang, ya. Kemudian nanti berkenan hadir. Saya tadi pagi tetap kontak dengan beliau. Kemudian Kaprodi, Sekprodi, Kaleb. Kemudian Kepala UPM, Sekretaris UPM, seluruh dosen di lingkungan Fakultas Teknik, Ketua IKA, ya, mungkin belum hadir, Ketua IKA Fakultas Teknik. Kemudian Ketua Dharma Wanita Fakultas Teknik, KTU, Kasubag, staf di TU, laboran, Gubernur Fakultas dari mahasiswa, Bupati selingkungan Fakultas Teknik. Mudah-mudahan nanti hadir, ya. Kita undang semua kawan-kawan tersebut. Para orang tua yang mewakili, ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mungkin ada dari luar kota Pekanbaru, ya, menyempatkan waktu datang ke sini dengan rasa yang sangat bahagia, dengan rasa yang sangat bangga, ya, anak-anak kita telah menyelesaikan pendidikannya, ya, sehingga bisa diwisuda nantinya pada tanggal 15 Juni 2022 ini. Serta para wisudawan yang sangat kami banggakan, ya. Selamat buat kawan-kawan semua, buat adik-adik semua menjadi alumni, ya, Fakultas Teknik UIR nantinya. Pertama saya mengucapkan selamat kepada
sekitar 267 wisudawan dari 6 program studi ya, yang hari ini yudisium, dan insya Allah nanti tanggal 15 akan wisuda ya, di GOR di dalam kampus kita. Jumlah lebih ramai daripada hari ini. Tetap jaga prokes, tetap pakai masker, jangan lengah ya, apalagi yang ada kita pilek, batuk, demam, tetap pakai masker karena kita takut akan nantinya kawan-kawan yang lain ya. Tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Para orang tua yang hadir pada hari ini, kami yakin setiap hari, setiap malam, setiap saat berdoa untuk anak-anaknya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doa Bapak Ibu ya. Tentu doa orang tua ini menjadi suatu modal yang luar biasa bagi kawan-kawan yang wisuda, yang ikut kegiatan pada hari ini, menjadi modal yang utama. Bersyukur masih punya orang tua yang selalu mendoakan kalian ya. Jadi Bapak Ibu orang tua yang hadir mewakili dari para wisudawan, terima kasih telah berjuang bersama-sama. Jadi anak-anak juga berjuang, orang tuanya berjuang lewat caranya ya, lewat doa, lewat usaha. Mudah-mudahan semua menjadi dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita yang ikut kegiatan hari ini sukses untuk di masa depannya. Perlu kita ingat bahwa saingan semakin tinggi, kompetitor semakin banyak. Yang menjadi lulusan dari sarjana, vokasi ya, itu ribuan orang tiap tahun. Kita menjadi bagian di sana ya. Kompetitor sangat banyak, ruang pekerjaan terbatas ya. Jadi harus betul-betul mempersiapkan diri ya. Tidak cukup hanya dengan ijazah yang kita dapat, dengan waktu kuliah yang kita tempuh, tapi harus punya skill-skill tambahan nantinya. Perusahaan itu pasti menginginkan orang yang siap pakai. Itu pasti menginginkan yang siap pakai, supaya mereka tidak mengeluarkan biaya yang lebih ya, tidak mentraining kita dan segala macamnya. Walaupun ada nanti perusahaan-perusahaan yang membuka program-program tertentu. Sebagai informasi, saya kemarin dikontak dari Energi Mega Persada Jakarta. Mereka akan meng-hire istilah manajemen trainer atau MT gitu ya, khusus untuk fakultas teknik ya, karena yang akan direkrut itu orang-orang di bagian teknik. Nanti mungkin mereka akan membuat pengumuman kerjasama dengan kantor internasional dan urusan kerjasama ya, sama pusat karir. Jadi tetap persiapkan diri, peluang-peluang ini akan terbuka ya. Tapi harus betul-betul mempersiapkan, jangan lengah. Selesai hari ini dapat ikut yudisium, nantinya ikut wisuda, jangan tidur saja. Persiapkan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia pekerjaan. Terus belajar, walaupun telah menyelesaikan strata 1, tingkatkan soft skill. Tadi disampaikan oleh Vicky ya, tidak cukup kita hanya apa yang kita dapatkan di sini, tapi improve terus, soft skill tingkatkan. Seperti kemampuan berkomunikasi. Vicky lulus tahun berapa Vicky? 2017 Pak. 2017. Lihat cara Bang Vicky kita berbicara. Mungkin dulu nggak seperti itu ya, tapi karena dilatih terus, cara berbicaranya makin baik dan makin baik. Enak didengar, tertata, dan itu perlu dilatih. Cara berkomunikasi. Kemudian kemampuan bahasa asing. Dunia tanpa batas sekarang. Mau kerja keluar bisa, orang luar masuk ke dalam bisa. Jadi kompetitor kita makin banyak, kompetisi makin tinggi. Terus upgrade bahasa asing ya. Beberapa perusahaan sekarang menerapkan mungkin skor bahasa Inggris ya. Kalau tidak tercapai kita nggak lolos administrasi. Kemudian teamwork, kerjasama, kemampuan bekerja sama juga perlu diasah. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri pada zaman ini. Kemudian kemampuan kepemimpinan, leadership harus dimunculkan. Harus dimunculkan leadership. Jika perlu ikut kursus-kursus yang bisa meningkatkan kemampuan diri. Jika perlu ikut kursus-kursus itu, sampaikan ke orang tua. Ini memang diperlukan untuk kondisi saya. Ya, sertifikasi pada pekerjaan-pekerjaan tentu itu dibutuhkan. Walaupun kita fresh graduate, dengan adanya sertifikasi, artinya kita diakui punya kompetensi. Dengan kompetensi menjadi modal kita untuk bisa bekerja. Dengan catatan kalau kita memang mau mencari pekerjaan, ada konsep lain kan mungkin jadi pengusaha. Konsep lain nanti mungkin menjadi bekerja di pemerintahan. Tinggal kita pilih
pilihan itu saudara tinggal tentukan. Yang jelas kami selalu mendoakan saudara dalam mencapai cita-citanya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap membangun komunikasi dengan alma mater. Jangan lupa nanti kalau sudah diluluskan dari UIR, apapun status saudara, apapun pekerjaan saudara, tetap alma maternya adalah UIR. Tetap fakultas teknik dan tetap prodinya yang telah saudara belajar selama ini. Tidak bisa lepas gitu, ya. Jadi harus tetap membanggakan alma mater, apalagi ini adalah Islam. Tunjukkan kelebihan kita. Kelebihan kita sebagai mahasiswa di universitas Islam. Perlu membangun komunikasi ya, dengan dosen, dengan kaprodi, fakultas, karena beberapa informasi sekarang itu masuknya ke kampus. Masuknya informasi rekrutmen itu sekarang sudah banyak juga ke kampus. Kalau putus hubungan dengan kampus, saudara akan ketinggalan. Ya. Saya dapat informasi tadi malam RAPP masih ada penerimaan khusus untuk yang lahir di Riau, KTP Riau kalau saya nggak salah, itu ada diumumkan. Ya, ada email yang diupload kemana. Energi Mega Persada, kemudian PHR juga ada membuka program magang. Informasinya turun ke kampus. Jadi kalau kawan-kawan tetap ada komunikasi dengan pihak kampus, insya Allah tidak terputus informasinya. Mau S2 juga banyak informasi di kampus. Jadi sekali lagi tetap jaga hubungan dengan kampus. Kemudian otomatis saudara nanti akan menjadi alumni, ikut gabung dengan IKA Prodi kah, IKA Fakultas kah, ya, bahkan IKA di tingkat universitas. Kemudian selama masa belajar kawan-kawan adik-adik pasti ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang tepat pelayanan, kurang puas. Saya mewakili seluruh sivitas dari Fakultas Teknik, ya, dari pimpinan, dosen, karyawan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kekurangan kami tolong diingatkan dengan cara yang santun dan bijaksana. Kita akan terus perbaiki apa yang terjadi, apa yang kekurangan selama ini, apa yang menjadi hambatan bagi kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak terulang untuk masa-masa berikutnya. Kemudian program studi kita berdiri sejak lama, Teknik Sipil 1964. Sekarang berkembang terus menjadi 6 program studi, terakhir Teknik Geologi. Insya Allah nantinya kita akan berkembang untuk bercita-cita untuk menambah program master. Sekarang yang sudah ada Teknik Sipil. Ya, kalau nanti SDM kita sudah cukup, kita akan dirikan Teknik Informatika yang masternya, Teknik Perminyakan, PWK dan lain-lain. Tergantung SDM yang ada. Tapi saya sangat optimis kita bisa mencapai itu semua. Saat ini dosen di Fakultas Teknik itu ada 85 orang. Ada dosen yayasan, ada dosen PNS, ada dosen NIDK yang dari industri, ya. Kemudian ada dosen kontrak kita juga, ya. Total 85 orang. Yang sudah doktor 17 orang. Dengan distribusi 4 dari Teknik Sipil, 3 dari Teknik Perminyakan, 3 dari Teknik Mesin, 3 dari PWK, 3 dari TI, 1 dari Teknik Geologi. Ada 17 orang. 14 orang sedang studi S3 dalam dan luar negeri. Ada di Eropa, ada di Asia, ya. Dosen kita yang sedang berjuang. Dengan distribusi 4 dari Teknik Sipil, 3 dari Teknik Perminyakan, 1 dari Teknik Mesin, 3 dari Teknik Informatika, 3 dari Teknik Geologi. Teknik Geologi yang berdiri 2012, ya, hampir separuhnya udah keluar negeri untuk belajar S3. Berdiri 2012, ya. Artinya spirit yang muda-muda ini sangat kita apresiasi, ya, untuk meningkatkan SDM di Fakultas Teknik. Kemudian 52 orang mahasiswa. Ini tantangan bagi kita, Pak Rektor, Pak, ya, bagaimana ke depannya. Ini perlu kita terus perhatikan dan kita dorong. Masih ada 52 orang. Dengan sudah doktornya 17 orang, kemudian 14 orang yang sedang S3, insya Allah beberapa tahun ke depan sudah 36% dosen di Fakultas Teknik itu strata 3. Kalau sudah strata 3 ada kesempatan untuk menjadi profesor, karena syaratnya di profesor. Harus S3 untuk menjadi profesor. Kalau tidak S3 nggak bisa jadi profesor. Syaratnya berbeda sekarang.
Saya memberi contoh ya. Mohon maaf nanti kalau apa, Pak Dr. Zaplis berangkat S3 meninggalkan keluarga ke Jepang, terus pulang menyelesaikan di Undip. Mohon maaf Pak Zaplis ya, tapi saya ngasih contoh. Pak Zaplis meninggalkan keluarga. Beliau selesai S3. Bisa ditanya Pak Zaplis umur berapa? Yang muda, Dr. Husnul, 2012 jadi dosen di teknik. 2016 kalau saya nggak salah beliau berangkat, nggak sampai 3 tahun beliau pulang. Masih muda. 2019 beliau lektor kepala. Coba kita bayangkan perjalanan dari 2012. Saya menyarankan ini jadi contoh yang baik untuk kita ikuti. Umur tidak bisa menjadi patokan. Pak Zaplis contohnya. Yang muda juga sudah berangkat dan sudah menyelesaikan S3, lektor kepala lagi pula. Jadi Bapak Ibu yang masih S2, renungi lagi, kita bekerja, kontribusi yang kita berikan untuk UIR itu sampai di mana hingga saat ini. Kontribusi paling signifikan pendidikan S3 kita, menunjang akreditasi prodi, menunjang akreditasi universitas. Jabatan fungsional, lektor ke atas yang dihitung. Menerima hibah, publikasi, itulah kontribusi kita yang bisa kita berikan ke universitas. Kalau itu tidak kita jalankan, masih ada waktu untuk memperbaiki. Ya, karena jangan sampai nanti alasan, beribu alasan kalau tidak mau. Beribu jalan juga kalau kita mau. Kemudian alhamdulillah kita punya satu profesor di teknik sipil Pak Anas ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya doktor yang 17, beberapa tahun ke depan punya profesor. Pak Dr. Anas Puri sekarang sedang menyusun, bahkan sudah diterima di Senat untuk pengusulan guru besar. Kita doakan Pak Anas Puri, Dr. Anas Puri segera untuk bisa mencapai gelar guru besar. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita nantinya. Dan kemudian dari teknik informatika Pak Dr. Efizal, terakhir lektor kepala 700, tinggal 150. Saya optimis 2 tahun ke depan beliau itu bisa menjadi profesor. Ini contoh-contoh yang baik yang perlu kita ikuti bagi para dosen. Prodi pastikan roadmap untuk kita cek kapan si A berangkat, kapan si B berangkat. Keberhasilan kita ini akan menjadi cerita di alumni kita ke depan. Mereka dengan bangganya nanti ya, bahwa dosen-dosennya seperti apa, ya, kualitas kampusnya seperti apa, prodinya seperti apa. Ini menjadi kebanggaan bagi alumni kita di luar. Kemudian saya juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan prestasi di Fakultas Teknik ya. Kemarin teknik perminyakan mendapat hibah software dari Amerika, selam bersih, nilainya jutaan dolar, itu dipakai untuk di industri migas. Ya. Kemudian teknik perminyakan juga mendapat reward khusus student chapter SPA, Society Petroleum Engineer, yang keempat kalinya berturut-turut. Ya. Kemudian mendapat hibah pendidikan jarak jauh ya, dari kementerian. Kemudian ada juga mahasiswa teknik perminyakan yang menjadi duta lingkungan tingkat nasional. Kemudian dari teknik informatika Dr. Efizal, Dr. Arbi mendapat hibah. Bahkan Dr. Efizal baru pulang dari Amerika ikut program Fulbright ya, scholarship di Harvard University ya, sangat membanggakan bagi kita semua. Begitu juga dengan Dr. Arbi, join sama Dr. Efizal mendapat hibah dari JASID Japan di Jepang ya. Kemudian mahasiswa TI mengikuti program kampus pengajar, kemudian mengikuti Bangkit Akademi Google Go to and Traveloka, kemudian mendapat medali perak kejuaraan Sambo di Jakarta ya, dari mahasiswa kita. Kemudian ada juga alumni 2017 yang lulus S2 full beasiswa di University Jepang. Ini luar biasa gitu. Ya, semangat untuk belajar. Kemudian Pak Rafil juga mendapat hibah PKM dari teknik mesin. Ya. Kemudian top author, Pak Rektor, top author untuk di UIR itu 5 orang dari Fakultas Teknik itu urutannya. Ya, kita sangat bangga, sangat berbahagia karena bisa menunjukkan prestasi kita di Fakultas Teknik. Sinta juga kita untuk level Fakultas Teknik yang paling tinggi dari skor Sintanya. Kemudian terakhir tadi malam Jeget ya,
di jurnal teknik biologi itu masih bisa mempertahankan di Sinta 2. Sinta 2 itu sudah jadi incaran gitu. Dari orang-orang di Indonesia, dari kampus-kampus program studi di Indonesia, Sinta 2 itu sudah menjadi incaran. Jadi kita patut berbangga. Kemudian insya Allah bulan depan mahasiswa UTP akan intensif 6 bulan, 1 semester di Fakultas Teknik. Agustus mahasiswa dari Kyushu University akan intensif di Fakultas Teknik. Sekarang dari Jerman Pak Rektor ya, dari Jerman ada 1 orang. Ya, ini artinya apa? Orang luar juga sudah tahu dengan keberadaan WIR, dan kita juga harus aktif mengirim mahasiswa-mahasiswa kita keluar beserta dosen-dosen. Kemudian Fakultas dari Teknik Mesin juara panahan mahasiswa kita tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ya. Kemudian dari PWK juara 3 kemarin, acara yang baru berakhir, Geotourism Story Map di UiTM Perlis, ya, dilakukan secara online. Kemudian juga mendapatkan program hibah talenta inovasi dari Dikti untuk pembiayaan tugas akhir 4 mahasiswa, ya, dari mahasiswa kita. Kemudian dosen juga melakukan matching grant dengan berbagai kampus di luar negeri. Ini kita dorong terus, ya, untuk tahun 2002 ini. Silakan Bapak Ibu yang punya mitra di luar negeri bangun komunikasi. 3 penelitian internal nilainya sama dengan 1 matching grant dengan internasional. Begitu tingginya sebagai pembanding. Ya, 3 penelitian internal kita setara dengan 1 kegiatan kita matching grant dengan internasional. Kemudian harus Bapak Ibu ingat, kita semua dosen tanggung jawabnya tridharma, perguruan tinggi. Jangan sampai tidak seimbang. Mengajar, meneliti, publikasi, pengabdian masyarakat harus seimbang. Jangan sampai nanti, karena ini akan menyangkut terhadap kualitas mahasiswa yang kita ajar. Kalau mahasiswa kita lihat dosen yang punya pengalaman yang real, ya, membimbing karena sudah menulis jurnal, itu akan bernilai lebih bagi mahasiswa kita. Dan itu harus terus kita upayakan. Setiap tahun itu rutin ada publikasi bagi dosen-dosen. Jangan sampai 1 tahun ajaran tidak pernah jadi first author, hanya jadi co-author. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada, mungkin perlu dilakukan evaluasi. Kita dorong, apa masalahnya, kita support, apa kendalanya. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama para wisudawan, panitia yang sampai tadi malam, panas ya, sampai jam berapa panas? Jam 8, jam 9. Bapak Ibu Wakil Dekan ikut hadir di sini, ya, untuk mempersiapkan hari ini, untuk menyambut kawan-kawan adik-adik yang akan di Lyceum pada hari ini, ya. Kawan-kawan dari TU, ya, Pak Samuel dan tim, terima kasih banyak dari kawan-kawan laboratorium yang ikut kita libatkan, ya. Mudah-mudahan dicatat menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan, ya, mewakili kawan-kawan panitia.